Halo. Aku habis masak, aku nggak cari takjil, aku habis masak. Itu habis masak nih, barusan habis masak tapi bentar lagi kayaknya harus digoreng. Kenapa Mbak? Kok nggak jualan tas lagi? Weekend sayang, Sabtu Minggu. Kalau hari-hari biasa gini aku nggak jualan. Sekarang kan masih hari Kamis gitu. Masih kok, masih jualan tas. Cuman kalau pas aku lagi nggak kalau aku pas lagi nggak syuting, aku pasti jualan tas. Karena kan nanti malam aku ada taping buat Ramadan, buat pagi-pagi ambiar. Jadi kalau terus-terusan, halo Indra, aku lagi masak nih. Aku masak cumi. Masak cumi ditepungin sama balado. Tuh. Tapi masih belum. Ini tempenya, jamur, terus ini tuh kangkung. Kok sekarang kangkungnya dimasak? Hah? Kok ada 2 sayurnya? Ini kan sayurnya Bapak. Oh, ini kangkung kamu? Iya. Oh iya. Sebenarnya makan sama aja. Kan punya kita juga nggak bakalan habis ya, dimakan lah. Lelah banget kayaknya. Iya, kalau aku capek aku pasti istirahat. Berapa harga cumi? Aku nggak jualan cumi, sayang. Dangdut Academy. Aku masak aja. Aku lagi masak. Halo Aceh. Azab. Terima kasih Andi. Nanti ya aku jualan tasnya pas lagi ada waktu kosong. Aku puasa. Aku puasa insya Allah. Kurang berapa ya? Masih jam 4. Terima kasih Jengger Laknat. Namanya Jengger Laknat. Enggi kamu gak kesini Enggi? Kesini dong. Mami buat acara buka puasa. Mana mungkin Mayu Herni, kan sama-sama sibuk. Akunya sibuk, Neng Gotiknya pasti sibuk, Neng Ayunya juga lagi sibuk juga pastinya. Nanti kalau pas ada waktu kita kan bukan ibu-ibu santai sayang. Kalau ibu-ibu santai mah enak, bisa ketemu teman, bisa kumpul sama teman. Bule, itu ada lu IG-nya lu ada. Oh iya, Irwan, aku dulu pakai wig pendek pas pertama awal-awal. Mbak Dewi, Om Ruli kangen, iya lagi terbang, nanti mungkin datang. Ntar lagi datang. Kan soalnya dia seminggu sekali aja, hari Minggu atau misalkan hari ini libur tuh ketemu aku gitu. Seminggu 6 hari buat pakai bawa kerja. Iya bule, lu bilang kan kemarin kan, oh ya udah nggak apa-apa, ilalang mah nanti bikin lagi. Halo Kak Cinta Penelope. Disambung rambutnya Mi. Iya, tapi ini sambungannya bisa dibuka. Ada apa? Mami, iya Jolly Kashantika. Aku pakai skincare aku. Aku pakai ini skincare serum, nggak pakai skincare tuh kan berarti krem malam, krem pagi. Maaf ya, di atas lagi ada tukang, jadi bunyinya ngeng gitu. Di atas lagi ini daster Bali, aku dibeliin Mas Ruli daster Bali. Tuh lagi ada tukang, maaf ya jadi rame di atas.
Kak Cinta Penelope, selamat puasa ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, dikasih sehat, umur panjang. Kak Indasari lagi di Mekah. Ini lagu umroh. Terima kasih Wulan. Iya, terus aku udah 3 hari juga nyobain krem malamnya emak Vera Zanobia. Bagus tuh skincare-nya emak. Aku alisnya gak disulam tuh. Ini alis asli, ini rambut. Jadi kalau ada yang bilang alis aku tebel sebelah, ini asli rambutnya. Mami selama puasa olahraga nggak? Treadmill aja. Olahraga sih tapi treadmill aja. Biasanya aku malam jam 9 udah mau tidur itu aku setengah jam aku lari. Gak lari banget sih. Jadi cuma lari aja. Kalau ada yang bilang alis aku dirubah-rubah, ini mah ciptaan Allah, saya nggak ada yang dirubah-rubah. Ini asli alisnya. Aku nggak pakai sulam. Aku dulu pernah disulam, tapi bukan disulam beneran. Aku cuma ambil duitnya doang, jadi cuma eles-eles gitu. Aku tuh takut kalau disuntik-suntik gitu tuh aku nggak berani. Kecuali paling aku botok itu pun rahang. Tapi kalau dibikin-bikin apalah ini aku nggak berani ya, takut aku. Ada Mami Dewi di jembatan Ancol. Apa itu si manis? Iya kak, nunggu Indah kita ketemu. Iya kak, amin. Ya amin kak. Semoga Mami jadi influencer. Apa itu? Memang Mami anak bunda Korlade. Yala. Rambutnya panjang ya Dewi. Iya. Iya rambut aku nggak disulam kok kayak Charlie. Aku nggak pernah disulam alisnya dari dulu. Cuman ini pernah dieles-eles. Tuh. Tapi cuman ambil duitnya tok. Halo Subang. Enggak, kalau di oplas itu paling aku buang lemak. Tapi kalau berubah bentuk itu enggak. Twerk, ini puasa kamu nyuruh orang twerk. Makanya cari istri yang pinter twerk ya, biar gak minta sama cewek lain twerknya. Dulu ketemu di Jambi. Iya. Oh zaman dulu. Dulu iya kali ya, pas pertama kali tahun 2003. Tapi 2004 ya orang udah tahu aku kali. Kan Mami di tempat Mami hujan nggak? Di sini kebun jeruk. Hujan, gerimis. Tapi nggak begitu gerimis banget. Persiapan buka aku makan menu dari Basecamp Military Lifestyle. Berlian sayang, lagi musim sakit ini kamu hati-hati ya. Lagi musim sakit, banyak batuk pilek. Tutorial jadi suami aku. 1, dia harus sholat. Harus sholat nomor 1 kalau mau jadi suami aku mesti sholat. Kedua, setidaknya kalau aku ngomong tentang agama, dia nyambung. Kapan tirus lagi? Hah? Ini aku udah tirus, kamu mau aku kayak nenek-nenek begini? Gak mau ah. Udah usia aku 36 aku mau jadi kayak nenek-nenek. Ya gak mau lah. Ini udah tirus. Kalau di TV itu pasti lebih kelihatan gede lagi. Apa sih Mas Rian? Kamu ternyata diam-diam suka lihat live aku loh. Udah kurus ya kan kita kan? Masa aku suruh kempot lagi segini? Jadi kayak nenek-nenek dong.
Iya kan? Ini aku udah kurus, udah kempot. Masa mau dikempotin lagi? Nanti aku nggak kayak ABG dong, kayak nenek-nenek gue. Setidaknya walaupun udah nenek-nenek ya nggak ini. Jangan udah segitu aja. Makasih Mas Rian. Katanya mau buka puasa di rumah. Dia kangen sama sambal aku. Iya bener sayang Dian. Giginya bagus ya. Ini aku di dokter Devia tuh. Giginya bagus. Hai Davamci, aku lihat Mas Ruli ganteng banget, berwibawa. Oh iya Mbak Mande. Ya kalau gak ganteng, gak wibawa, aku gak mau dong dilamar. Kan harus berwibawa, harus baik. Walaupun banyak akun-akun yang bilang bahwa Mas Ruli beginilah, bahwa Mas Ruli begitu. Aku sempet tanya kok sama ada akun siapa ya namanya ya. Nih aku sampai capture itu akun ya. Kita sambil cerita ya, bukan ngegibah sih. Itu akun aku sampai capture. Dia bilang, masa sama aku, hei Mami DP, hati-hati lu ya. Dulu aja pada waktu dia jadi pilot, dimodalin katanya sama istri pertama. Bukan dimodalin say, bapaknya dia itu direktur loh. Bapaknya Mas Ruli itu direktur penerbangan. Kok bisa anaknya direktur dibayarin? Jadi ceritanya dulu nih siapa ya namanya ya, Astirastini yang modalin kan mantan istrinya dulu. Abis itu dia selingkuh, makanya nggak dikasih ketemu sama anaknya sampai sekarang katanya. Aku mau kasih tahu nih yang namanya Astirastini, Mbak, ini lagi bulan puasa, apalagi Mbak nggak tahu apa-apa kan. Kalau Mas Ruli itu bapaknya itu direktur, ya aduh nggak enak aku kalau ngomong itu ya. Kayaknya itu bukan aku banget deh, karena aku nggak diajarin orang tua aku untuk menyombongkan diri sih. Aku tidak boleh sombong, cuman nggak boleh yang namanya blokir kita sopo kina. Yang nggak boleh yang namanya menjudge orang, apalagi nggak tahu apa siapa sayang. Aduh, nggak mungkin lah keluarga kalau kita itu turunan, bukan keluarga turunan lonte ya. Jadi kalau kamu bilang Dewi Persik itu lontong, kayaknya kamu tuh dari dusun. Sudah aku blokir sayang. Nggak ada ceritanya Dewi Persik itu lontong dari dulu. Dewi Persik kerja dari pagi siang malam. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu itu nonsen banget. Nah kemudian Mas Ruli ini ceritanya cuma dikasih sama mantan istrinya 70 juta. Karena biaya masuk pilot itu bukan 70 juta say. Bukan 70 juta. Hampir 1 M. Yang ngebiaya itu bapaknya Mas Ruli. Jadi bukan mantan bininya. Mantan bininya yang pertama itu cuman bukan cuma ya, nggak boleh melupakan pemberian kata Mas Ruli. Pernah dibantu itu 70 juta karena Mas Ruli itu nggak enak untuk kurangnya duit dari masuk pilot. Nah, makanya namanya suami istri lah, kalau istri itu membantu suami wajar aku rasa ya. Jadi nggak perlu diungkit-ungkit. Tapi mungkin namanya perempuan lagi kesel wajar. Cuman maksudnya kalau misalkan dibilang membiayai itu berarti kan 1 M dibiayai. Nah kalau misalkan 70 juta itu pun bukan Mas Ruli yang minta. Nah, itu wajar. Mas Ruli, aku baru ngomongin kamu loh. Gimana? Iya dia udah pulang, baru datang. Iya Mbak Yuanda Syaputra Nasution, aku pengen punya suami yang sholat. Jadi kalau dia sholat, dia bisa ngajarin anaknya sholat. Kalau dia tahu agama, dia bisa ngajarin anaknya tentang agama. Nah karena kan anak itu
Udah masuk tua ya kakak, wajahnya mulai keriput. Wajar dong. Kalau nggak keriput berarti bukan manusia. Justru harus bersyukur sama Allah. Di usia aku masih kayak ABG. Nah kalau misalkan kamu mungkin kalah cantik sama aku. Jadi kamu begitu. Coba kalau kamu cantik gak akan mungkin usil sama perempuan cantik kayak gue. Jadi itu ada suara itu kenceng banget. Mbak, ditutup dong ininya mbak supaya suara itu gak kenceng mbak. Ditutup. Iya, jadi agama itu penting. Damawi, kamu nggak usah halu, ya, nggak usah halu ya. Jadi kamu cuma bisa halu doang, banyak ngobat kamu kayaknya. Ini bulan puasa, jadi harus bisa banyak sholat dan istighfar, biar hatinya cantik. Kalau nggak banyak sholat dan istighfar, nanti kamu bisa pesta ke neraka. Habis nangis. Ada aja nih gue kalau live ya. Ada yang bilang habis nangis, ada yang bilang suruh sama Saipul Jamil, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Macem-macem orang ini. Nah ini bagus nih, giginya cantik. Iya makasih mbak. Gitu. Dasternya bagus ya, ini dibeliin Mas Ruli. Mbak ditutup dong mbak, ini mbak. Oi, ditutup pintunya ini supaya nggak kedengeran suara tukang di atas. Maksudnya udah tua. Tua itu pasti, jangan pernah yang namanya merubah kodrat. Tua itu pasti, nggak ada manusia itu makin tiap detik itu makin muda. Pasti makin tua umurnya. Tapi kalau muka yang pasti tergantung hati kita. Kalau hati kita baik pasti makin muda. Usianya boleh muda, tapi kalau hati kita itu jelek, mukanya itu jadi tua. Nah ya, jadi orang itu nomor satu tuh hatinya. Karena orang tuh gak akan pernah lihat umur. Kalau umur tuh semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu pasti akan tua. Kalau nggak tua, itu berarti namanya syaiton, malaikat. Nah, tapi kalau misalkan ada yang bilang nih, jarinya yang bilang, kok makin tua? Iya, yang nggak akan tua. Jadi kasihan kalau ada orang yang bilang kok makin tua, dia berarti bukan manusia yang ngetik, berarti syaiton. Nah, kalau syaiton itu nggak akan tua. Muda terus karena merasa dirinya itu muda gitu. Tapi kalau dia manusia, dia sadar bahwa oh iya ya, hidup itu makin kesini bukan makin muda umurnya, makin tua. Nah, tua nggak apa-apa, yang penting sesuai umur, jangan sampai umurnya muda tapi mukanya tua. Nah kalau aku dijamin badanku nggak kendor, walaupun umur aku 36, badan aku nggak kendor, boleh dites, badan aku mah sekel karena olahragaku kenceng. Gitu, seneng deh edukasi berasa diomelin emak gue. Anakku Meldi lagi on the way ke sini katanya, tadi lagi ada di jalan sama Mas Inggilnya, lagi cari takjil. Mami DP, kalau umur kita makin tua apa nggak boleh bahagia sesuka hati kita? Boleh dong, kan dalam Al-Quran itu kita, aku ceramah lagi nih, berbahagialah, bersedihlah, tapi jangan berlebihan. Ibarat kita lagi makan secukupnya. Jadi kalau misalkan kita makan, kita juga lagi senang, kita juga lagi sedih, ya secukupnya. Gak usah berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Mami kenal sama Fanny France? Kenal dong. Kak Fanny France teman bisnis aku. Dia suka kasih aku, kebetulan kan kalau aku bisnisnya kan restoran sama pariwisata. Jadi kalau bisnis tentang kecantikan atau mungkin dan yang lain-lain, aku banyak belajar dari Kak Fanny France.
Kalau Pap Seruli pulang kerja langsung ke rumah KDP ya. Oh ini nih yang Asti Rastini 96. Kamu tuh ya yang bilang katanya Mas Ruli dimodalin ya sama mantan istrinya ya. Say, kalau dimodalin itu bukan 70 juta. Biaya masuk pilot itu bukan 70 juta. Ya, jadi kamu kalau ngomong apalagi kata-kata katanya itu hati-hati. Agama manapun, kamu mungkin agamanya Hindu ya, mau agama Islam, mau agama Hindu, mau agama manapun, itu menyuruh kita untuk tidak ikut campur urusan orang satu. Dan yang kedua, menyuruh kita untuk tidak menjas orang lain apalagi yang namanya katanya. Saya yakin semua agama tidak memperbolehkan kita untuk mendengar yang namanya katanya, kecuali kamu lihat ada buktinya gitu loh ya. Aku tuh inget loh sama orang yang ngatain aku tuh inget satu-satu teks, walaupun gak aku blok, aku ngerti gitu ya. Jadi gak boleh seperti itu, gak boleh. Apalagi kamu gak kenal sama Mas Ruli. Saya tidak menyanjung Mas Ruli, orang saya baru kenal kok. Tapi saya dilamar karena dia mau nikahin saya, otomatis saya harus tanya sama orang tuanya, saya harus tanya sama bapaknya. Bapaknya Mas Ruli itu dulu direktur apa? Salah satu direktur apa? Charter pesawat. Ya. Jadi bapaknya masih mampu. Bapaknya Mas Ruli itu masih mampu untuk membiayai Mas Ruli. Jadi ketika ada omongan kayak begitu, jangan bilang katanya, itu nggak boleh ya. Jadi itu bisa menyebarkan fitnah. Kalimat kamu satu bisa menyebar ke yang lain. Kalimat kamu itu nggak boleh, itu menyebabkan dosa ya, nggak boleh. Apalagi kamu nggak kenal. Gitu. Saya sih tidak menyanjung dia, tidak menyanjung Mas Ruli, enggak. Aku juga mau tahu Mas Ruli ini orang baik apa tidak. Kalau Mas Ruli selingkuh dulu, ya emang iya dia ngaku kok gitu loh. Tapi masalah dia jadi pilot nggak dibiayai gitu. Jadi aku kalau ngomong ya padanya, iya. Kalau memang Mas Ruli bejat ya dia harus jujur sama saya. Kamu pernah bejat nggak? Iya. Kamu pernah baik nggak? Ya namanya manusia gitu. Yang penting ketika dengan aku, dia nggak boleh selingkuh. Kalau dia selingkuh ya kamu selesai sama aku gitu aja. Kakak kenapa sambung rambut? Kalau mau mengenai sambung rambut itu ada beberapa hadis, ada beberapa. Aku bukan ini ya. Aku bukan orang yang tahu banget tentang agama, tapi ada beberapa hadis. Jadi ada imam ini, ada imam itu yang menyebutkan bahwa ketika itu Rasulullah pernah mengatakan, ada sahabat Rasulullah, dia bilang katanya dipotonglah rambutnya sahabat Rasulullah itu, dan kemudian istrinya itu ingin menyambungkan rambutnya gitu. Jadi aku sempat tanya. Jadi ada beberapa, salah satunya adalah ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Jadi ada dua, memperbolehkan apabila suamimu. Jadi kalau hanya cuma untuk senang-senang menyambung rambut itu tidak boleh. Aku udah tanya. Jadi aku tidak bisa menjelaskan secara detailnya seperti apa. Cuman di sini ada beberapa versi, ada beberapa hadis yang menyebutkan di situ. Jadi aku tidak boleh terlalu gamblang karena aku bukan ahlinya tentang agama. Jadi kalau kamu misalkan mau tanya tentang bagaimana menyambung rambut, kamu tanya aja sama orang yang lebih ahlinya. Karena kalau aku terlalu bicara, terlalu detail tentang agama yang gak aku ketahui, nanti takut salah. Tapi kamu tanyakanlah kepada ahlinya. Jadi kalau aku lihat sejarahnya, ini cuma sepintas aja. Ada sahabat Rasulullah ketika itu meninggal dunia karena sakit. Dia mempunyai rambut yang panjang. Nah, rambutnya ini dipakai oleh sahabatnya Rasulullah. Nah, bukan ada kucing nih. Ini ngerogokin kayu barusan sayang. Makanya gitu loh. Jadi bukan manusia, itu barusan kucing.
Nah, aku mau kasih tahu. Jadi balik lagi, ada sahabat Rasulullah meninggal. Sahabat Rasulullah itu punya rambut panjang. Rambut panjang ini mau dipakai. Rambut panjang ini mau dipakai sama si sahabatnya Rasul perempuan gitu. Terus kemudian sahabatnya Rasul ini mengatakan begini. Kata Rasulullah bilang haram kalau rambut sahabat kamu itu dipakai atau dipanjangin rambutnya gitu. Itu nggak boleh. Nah, ada lagi yang mengatakan boleh jadi macam-macam mazhab gitu ya. Boleh kamu menyambung rambut asal diizinkan oleh suami. Jadi macam-macam. Gitu. Serasa nonton Centini lagi. Centini tuh di MNC TV waktu itu. Gak usah bawa-bawa Rasul. Kenapa emang aku memang agama Islam kok gak boleh Ummah Ibrahim? Kok gak boleh aku bawa-bawa Rasul? Rasulnya aku ya Nabi Muhammad SAW. Kok aku tidak boleh membawa-bawa nama Rasul? Kenapa? Apalagi aku berpuasa. Malah justru sering-seringlah kamu bersolawat. Kok aku tidak boleh? Lucu kamu. Coba lihat ini. Ya, coba lihat. Ini aku kasih lihat ya. Aku bacain aja deh. Kok lucu aku nggak boleh nyebut nama Rasul itu gimana sih si Ummah itu si Ummah. Nih. Usai dimarahi sama KDP karena komen yang ku bilang Pak Pilot dimodali, terus komenku yang nggak memojokkan dia nggak dibaca. Aduh, tertuju hanya pada kritikan aja. Mbak Asti Rastini, kamu nggak boleh marah. Kamu harus akui aja bahwa kamu itu sudah menyebarkan gosip yang hanya katanya. Itu dosa, kamu akui aja. Nggak boleh. Apa kamu saudara mantannya? Kamu gak boleh kayak gitu. Apalagi Mas Ruli memang tidak dibiayai. Biaya pilot itu bukan 70 juta mbak. Dangdut Akademi Asia gak ada yang emosi. Ini dikasih tahu. Kok emosi sih? Heran gue ngeliat gue kayak emosi ya. Aku tuh ngomong biasa loh. Harem itu pengen direken sama mami. Oh, gak ada yang emosi. Aku cuma mau kasih tahu sama kamu, gak boleh menyebarkan fitnah yang kamu tidak tahu. Karena itu jatuhnya fitnah. Al fitnatu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi katanya. Ingat loh, ini bukan marah. Bedain. Ngomong sabar mami itu kalau aku marah. Kalau aku memberikan edukasi harusnya berterima kasih. Gitu, gak usah dengerin omongan orang. Mbak Depi siapapun bisa nyebut Rasul termasuk Mbak Depi. Nah, kalau aku menyebut nama Rasul karena agamaku Islam. Jadi gak boleh, gak usah nyebut-nyebut nama Rasul. Justru ketika kita lagi berpuasa, kita emang logat Madura gitu. Saya aja kalau ngomong keras kayak orang berantem. Nah, saya tuh orang Madura, jadi kalau gimana ya? Saya bukan marah. Kita itu lagi diskusi dan lagi kasih tahu orang supaya orang yang tadi mau fitnah itu ingat bahwa yang namanya katanya itu bisa terjadi fitnah. Al fitnatu minal qatl. Berartinya adalah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu tidak boleh. Jadi kalau kamu membunuh orang itu kan jahat. Nah, memfitnah orang itu lebih jahat, lebih kejam daripada pembunuhan. Capek deh netizen. Betul banget kamu Agus Rianto. Aku gak marah, bedakan. Ini bukan marah. Ada remar yang kok mau nacacar ya. Duh. Gimana ya? Gimana supaya aku gak kelihatan, supaya aku gak dibilang. Jadi begini. Aku mau kasih tahu ya guys, kalau misalkan
Yang tadi itu yang namanya itu bukan gue ya. No, itu bukan gue. Gue kalau ngomong kayak gini emang dari dulu gue kalau ngomong kayak gini ya. Itu bukan gue. Jadi gue kalau ngomong memang tegas. Gue kalau ngomong memang seperti ini. Jadi nggak bisa. Jadi kalau memang saya ngomong untuk memberitahu orang itu memang kayak orang marah. Tapi saya nggak marah. Saya nggak bisa yang sayang. Jadi aku mau kasih tahu itu nggak bisa ya. Nggak bisa saya. Engkau tak bisa dibuat-buat kalau bicara. Saya kalau bicara itu memang seperti ini. Jadi mau puasa, mau nggak puasa, mau acaca, saya memang seperti ini ya. Jadi menengam mau kriya ya. Jadi itu aja. Pakai suara mami yang kecil itu loh. Nggak bisa. Kecuali aku lagi manja-manja sama anak aku baru bisa. Kalau aku manja sama anak-anak aku baru aku bisa. Tapi ketika aku memberikan ilmu kepada orang lain, saya kalau bicara memang seperti ini. Ya, saya 21 tahun saya berkarir, saya kalau bicara itu selalu tegas. Jadi nggak ada ceritanya Dewi Persik ngomongnya tuh menye-menye, itu bukan Dewi Persik. Jadi kalau orang yang tiba-tiba ngomong sabar itu orang baru main Instagram yang baru lihat live-nya Dewi Persik. Kalau dari dulu saya bicara saya memang tegas orangnya. Kalau AA, BB, apalagi berkaitan dengan masalah fitnah dan edukasi. Ya, pakai suara centini mami. Aduh, suara centini itu kan dibayar ya. Tapi ingat loh, centini itu kalau marah juga tegas. Centini itu tidak akan pernah marah, tapi kalau dia bicara tuh tegas. Tapi sekali marah dia menangis, itu centini. Nah, itu saya tuh kalau marah saya nangis. Jadi kalau saya lembut itu saya sama anak saya, tapi ketika saya itu memberikan edukasi kepada anak saya orangnya tegas. Gitu ya. Kalau AA, kalau BB, saya nggak pernah yang namanya A jadi B. Jadi kalau AA, BB itu mutlak. Seperti dalam Al-Quran juga menyebutkan dan al-fitnatu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan pernah memfitnah orang lain, apalagi yang namanya katanya. Nah itu saya nggak bisa dibuat-buat kalau bicara. Ko Jemi Langelo itu tahu aku banget dari dulu. Saya orangnya tidak akan pernah ngusik orang. Saya orangnya juga tegas sama orang. Tapi kalau misalkan orang itu sudah mencela-mencela, saya orangnya tegas. Tapi bukan marah. Kalau aku marah, biasanya aku nangis, mukaku merah, itu marah. Itu. Halo Kak Decan, Kak Jitron, halo. Hai sayang Cikita. Katanya kamu mau bisnis di Pidok. Betul, setuju. Kojemi itu orang lama aku tuh. Kojemi Langilo sering undang aku nyanyi. B kalau BB AA, AB. Kalau aku marah kamu pasti takut. Karena kalau aku marah pasti udah kayak kesurupan. Hai Mas Ferry, Fikri, Pak Dodi sama Fuji sama Pak Faisal udah baik. Udah gak usah panas-panasi. Jangan jadi setan, jangan jadi kompor. Emang ada kan ada orangnya kayak marah logatnya. Tapi sabar sebenarnya enggak. Walaupun gak kenal sama kakak. Iya doain ya Rosya Titi Nambungan. King Nasar masih sakit, semoga lekas sehat. Jadi Kak Roa sama cakalang kemarin jadikan. Ayo mana dong kita bisnis itu sambal cakalang sama sambal roak. Dan di Pidok ya, kamu sama di Pidok. Di Pidok ada gak di sono? Dewi bagaimana, ada kekuatan untuk bercerai dulu? Mohon maaf Dewi, aku bertanya. Ibu siapa namanya ini? Ibu Nain _ Nina. Maksud Dewi bagaimana, ada kekuatan untuk bercerai dulu? Mohon maaf bertanya. Ibu, aku itu bisa kuat bercerai kalau aku itu disakiti Bu. Misal nih, laki aku ngambil duit aku Bu, aku merasa tertipu, aku kuat untuk bercerai. Laki aku selingkuh, aku kuat untuk bercerai. Tapi kalau misalkan laki aku itu tidak pernah sakiti aku tidak bisa untuk bercerai Bu. Kenapa aku bisa gampang mudah untuk move on dan gampang mudah untuk melupakan? Karena aku dihianati Ibu, makanya aku kuat. Misalkan aku yang mengkhianati, aku pasti tidak akan bisa move on Bu sampai sekarang. Kenapa aku bisa move on Bu? Karena aku dihianati Bu, makanya aku bisa move on.
Tuh. CXBRYXH. Kerja ya sayang. Jangan minta-minta. Aku aja gak beli baju lebaran. Dia minta duit 500.000 buat beli baju lebaran. Anakku aja gak aku kasih duit buat beli baju lebaran. Saya orang Dayak nih, bahasanya juga kasar, dikirain kelayo gitu. Ragi Lekmet, mudah-mudahan panjang umur buat King Nasar. Kalau tiba-tiba di YouTube ada gosip kayak gitu, Dewi Persik juga digosipin udah meninggal, Dewi Persik digosipin ditampar sama Mas Ruli, Dewi Persik digosipin begini, Dewi Persik digosipin begitu dengan mereka yang mencari AdSense lewat YouTube. Udah, doakan yang baik aja. Mudah-mudahan orang yang cari duit dengan cara seperti itu, mudah-mudahan duitnya barokah. Takutnya duitnya itu nggak barokah, akhirnya bisa sakit anaknya, dirinya juga. Orang yang dapat uang kayak gitu tuh nggak bakalan barokah. Aku yang masak ya, udah digoreng mbak. Udah digoreng. Udah. Jam 5 digorengnya, jangan digoreng nanti dingin gak enak. Tanya dulu. Kamu lagi goreng, Mbak? Digoreng. Apanya yang digoreng? Jamurnya. Suruh siapa? Suruh siapa goreng, Mbak? Kamu suruh siapa goreng jamur? Tanya lain kali, kan aku bilang nanti udah mau buka puasa baru digoreng. Saya tuh capek masak-masak, bumbu-bumbuin. Kamu asal main goreng aja, kamu nggak tanya sama saya. Kalau kamu yang masak, kamu goreng nggak apa-apa. Ini kan bapak maunya yang panas gitu loh. Mana Keke? Panggil Keke. Jangan kayak gitu dong, saya kan masak capek. Kalau kalian bisa masak mah nggak apa-apa. Kalau kalian bisa masak, kalian aku serahin masak sendiri. Yang masak saya, yang ini saya, kamu ngatur sendiri. Capek loh saya itu. Kalau kalian bisa masak sih nggak apa-apa. Saya nggak pernah ngamuk kamu nggak bisa masak semua. Jangan gitu dong, kamu nggak puasa, saya puasa, kamu bikin orang ngamuk. Tanya lain kali, Bu, udah siap untuk digoreng atau enggak? Gitu loh. Jangan asal naruh. Tanya. Saya tuh gak pernah marah, tapi kalian tuh sering kali gak pernah izin sama saya. Asal main sendiri gitu loh. Tuan rumahnya saya, Mbak. Yang masak juga saya. Jadi kamu tuh izin sama saya. Jangan asal main sikat-sikat gitu, jangan. Harus punya etika. Gak boleh kayak gitu. Halo, puasa mami sayang, insya Allah. Iya betul Mbak Riri, jangan sok pinter gitu loh. Ini ART saya tuh gak ada yang bisa masak. Saya yang masak. Tiba-tiba asal main ditaruh, ini belum jam 5. Kalian itu jangan makan sendiri. Kalian kalau udah tahu bapak itu sukanya panas, jangan kayak gitu. Kalian itu kerja di rumah saya, jangan kayak pada bos semua. Terus jangan pakai tangan, kan ada sarung tangan tuh. Pakai sarung tangan, mana makan kayak begitu, jijik. Kamu udah cemek-cemek pakai tangan kalian. Nggak bener masaknya kayak begitu. Kamu tuh diajarin sama saya bolak-balik 1000 kali saya ngajarin. Jangan masa bodoh kalau dikasih tahu. Mau kerja di mana aja, kebersihan itu penting. Ada sarung tangan, pakai sarung tangan. Orang lagi puasa, kalian nggak puasa. Mau kerja di mana aja kayak gitu attitude-nya, Mbak.
Cari yang bisa masak dong mami. Nggak bisa, saya orangnya nggak tegaan. Kalau ada yang minta kerja ya saya terima. Cuman kalau saya sudah kasih tahu sekali, 2 kali, saya 1000 kali ngasih tahu nih sama mbak-mbak, nggak pernah didengerin. Nggak pernah saya didengerin, jarang didengerin. Jadi mereka udah asal sendiri, goreng-goreng sendiri. Saya nggak pernah mau pecat orang gitu loh. Nggak pernah saya mau berhentiin orang tuh, nggak pernah. Cuman maksud saya, kalau udah saya sayang sama orang, mbak-mbaknya harus tahu diri. Jangan gitu, harus punya kasih sayang lah gitu. Jangan semena-mena. Saya kan nggak pernah semena-mena sama kalian. Jangan begitu, punya perasaan. Oh ya, aku tanya sama ibu dulu, tanya sama bos dulu. Duren juga sama, kalian asal main buka. Udah dikasih tahu, tadi udah dikasih tahu, masih aja begitu. Astagfirullah. 45. Kalau dikasih hati tuh jangan pada keenakan, gitu loh. Kan udah pada nggak puasa, nggak masak juga nggak apa-apa. Saya masak sendiri. Saya jarang di rumah padahal. Tapi kalau saya butuh makanan apa, saya suka masak sendiri. ART saya ada 4 di sini. Nggak bisa masak semua. Masaknya paling tahu tempe. Segala apa itu izin. Nggak asal main segala macam ini dan itu. Jadi lantainya ada 3. Setiap lantai 1 orang saya kasih. Nanti kalau saya marahin kayak gini pada Mami Dewi Persik galak gini-gini. Bukan galak. Kalian itu harus tahu posisinya. Saya itu siapa? Saya jarang ada di rumah. Didengerin orang ngomong, Mbak, jangan pada masa bodoh semua. Di situ ada sarung tangan, pakai plastik, segala masak apa aja. Kan tangannya orang nggak tahu, takut ada kotorannya, jijik. Aduh kayak gimana itu tadi diubek-ubek. Tadi sudah saya contohin bagaimana cara goreng cumi. Pakai japit. Kan udah saya contohin, masih aja pakai tangan, nggak didengerin orang ngomong. Itu kan kalau dikasih tahu pada ngomong sendiri. Iya, nggak bisa Mas Muhammad Zid Mirza. ART kok, ya sudahlah. Mungkin dia lagi _Rian, mungkin dia gaya AR ini kali apa sih namanya? Ya gitulah. Hai Mbak, Bu, jadi tukang udah ada sayang, tukang kebun aku sudah ada. Tukang kebun aku langsung pulang. Jadi dateng, beres-beres tanaman, terus langsung pulang gitu. Kita nggak, Mbak Suyudos make up, kita nggak boleh pecat orang, nggak boleh. Aku tidak pernah memecat ART aku, nggak pernah, nggak boleh. Nggak boleh, kita nggak boleh kayak gitu. Asal main pecat itu bukan saya nggak pernah main pecat orang. Tiba-tiba orang itu tahu diri aja permisi karena mungkin pekerjaannya nggak benar gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah, saya nggak mau. Dari dulu saya nggak pernah asal main pecat orang. Mau asisten aku tuh males, mau asisten aku tuh ketinggalan barang, paling saya ngenegur aja sekali, 2 kali, 3 kali. Habis itu saya diemin, nanti orang itu nggak enak sendiri dia pergi. Bu, saya berhenti. Oh ya udah. Gitu. Itu Dian Tartar tuh tahu saya tuh. Dia pernah bareng sama saya. Dia ngerti banget sama saya. Saya tuh nggak pernah marah yang wah gitu, nggak pernah saya marah kayak gitu sama ART, kecuali orang itu sentil harga diri saya, bapak saya, itu baru saya bisa teriak saya. Aspri Mami Rizky Kiong, kemana Mami? Berhenti kerja, itu pun pamit karena dia nggak aku pekerjakan.
Kenapa? Kalau aku marah sama asisten aku biasanya gini, kamu nggak usah kerja dulu ya, kamu diam aja di rumah. Jadi aku kalau marah gitu. Jadi orang itu nggak disuruh kerja sama aku diemin terus. Aku gitu kalau marah. Mungkin anak itu jadi dulu ceritanya handphone aku ketinggalan di Singapura. Handphone aku ketinggalan di pagi-pagi Abiar sampai 3 kali. Handphone ini kan gak boleh ya, ini pribadi. Handphone ini bisa ada di tangan aku atau di tangan asisten aku. Kalau handphone aku aja udah ketinggalan berkali-kali kan bahaya. Untungnya handphone aku gak ada yang aneh-aneh, gak ada yang macem-macem gitu. Tapi kan itu sudah poin, gak boleh gitu. Jadi aku kalau marah sama ART aku, sama asisten aku biasanya, kamu gak usah kerja sama ibu dulu ya mas, tapi bukan berarti aku pecat, kamu gak usah ikut aku dulu. Dia gak ikut aku. Nah mungkin dia merasa bahwa kok aku di rumah ini tapi tidak dipekerjakan lagi, mungkin merasa dia gak enak gitu. Aku pakai ini, buat aku ngapain aku ganti-ganti handphone ya, ganti handphone juga sih. Aku ada 3 handphone ya ini, tapi ini penting, aku lebih sering pegang ini handphonenya. Hidup aku sederhana, daripada beli handphone yang mahal-mahal, mendingan duitnya aku taruh. Bagaimana perasaan jika berpuluh tahun kerja, cari nafkah sendiri, tidak diberi nafkah oleh suami? Ibu Nain _ Nina, kebetulan kalau aku dulu kan tidak dikasih nafkah sama suami aku. Kalau aku Ibu Nina, aku tegur suamiku, aku kasih ayat-ayatnya Al-Quran supaya suamiku sadar. Kalau dia masih gak sadar-sadar, aku ya cukup berdoa kepada Allah, semoga suamiku bisa menafkahi aku. Tapi ternyata ya itu tadi, Allah kasih jawaban yang lain. Nah, ada masalah perselingkuhan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah perempuan, otomatis itu yang membuat bulat aku untuk yes kita bercerai. Tapi dari turunan keluarga aku, 3-tiganya aku tidak boleh menceraikan suamiku, gak boleh ngurusin ke pengadilan, gak boleh dalam agama. Jadi aku pada waktu bercerai dengan suami aku kemarin, aku selalu dari yang pertama sampai yang ketiga minta diurusin sama lakinya. Jadi karena memang adat keluarga aku tidak boleh gitu. Hah? Oh ya, mana cincinnya? Ini cincinnya nih. Cincin tuh? Hah? Cincin tuh? Ini udah suruh masuk ya cincinnya bapak mana? Iya. Kayak gitu Bu. Gabriel besok pulang, ada di sekolahnya sayang. Iya, udah diajarin. Tapi kan kita manusia, tapi kan kita itu apa ya? Saya itu gak tegaan gitu. Halo udah. Mana gak bawa? Berlian lain. Mana dong? Ayo dong jualan nih. Lagi nggak ada di toko. Oh lagi ada di toko ini sama ini udah. Kan waktu itu belum ada itunya. Cuman ini toh kan. Ya kan yang dulu kan. Ini yang Kim. Sama Di atas. Keke. Ambilin tolong ibu itu cincinnya bapak di atas. Iya ada Pak Ruli, soalnya lagi ada Uda, aku lagi. Nih Uda, halo. Lagi mau bisnis bisnis berlian, coba jualan. Aku nggak mandi, ini aku dari sore. Kenapa aku belum mandi? Karena aku niatnya tadi 5:30 aku mau gorengin kamu cumi tepung itu tadi. Jadi pas pada waktu aku sajiin itu masih panas gitu loh. Mana tadi sama tangannya dikerempet gini, aduh. Tadi aku pakainya itu cuma pakai sumpit diginiin gitu. Cincin bapak siapa mami? Ada tadi Mas Ruli kan beli cincin berlian sama aku. Terus kemudian
matanya ada yang copot satu, mau dibenerin. Gimana caranya Mi pisah tapi secara baik-baik? Kadang kan kita egonya besar, apalagi kalau pasangan kita yang salah. Aku aja pisahnya nggak baik-baik kan sekarang ini. Tapi alhamdulillah aku sama Mas Aldi Taher setelah 8 tahun perpisahan cerai baru aku baik, baru aku bisa memaafkan dia. Sama Mas Saipul Jamil juga aku baru-baru ini aja aku baik lagi Oh, pinggirnya. sama Mas Saipul Jamil. Tapi kalau sama yang ketiga ini aku masih marah. Sama yang ketiga ini, Bu, ya ini udah kan aku beli cincin. Ini tapi cincinnya kurang gede. Bisa di ini ditambahin emas berarti ya? Itu yang buat dipakai yang buat mana? Ini yang kayak gini. Ini kecil. Coba dari mana sih? Ini. Iya jumlah, jadi butuh waktu gini loh. Aku yakin setiap perempuan Berarti itu kurang pasti segini, butuh segini, waktu untuk bisa baik sama laki-laki. Tadi Ibu Nina ya, tadi ada yang tanya Ibu Nina. Kita sharing sesama perempuan ya sayang. Sama Mbak siapa tadi yang tanya gitu ya. Suaminya nggak kelihatan, aku nggak punya suami. Aku nggak punya suami ya. Nah, jadi ini aku menceritakan dulu aku punya suami. Nah, yang ketiga kenapa? Yang ketiga kan nyuri duit aku, sayang. Ya, sudah kan udah pernah aku bahas, masih ada tuh kalau kamu scroll ke bawah-bawahnya. Ya. Walaupun bilang sudah dikembalikan, itu kan yang ketahuan karena sudah ketahuan. Yang nggak ketahuan ya banyak. Nah, sudah ya, itu sudah selesai, anggaplah itu sedekah, sudah biarkan. Ya itu biasanya tambah emas ya dah. Tambah emas. Coba dong. Bisa. Nah gitu. Banyak nggak emasnya? Banyak banget ya. Mestinya kamu di tempat orang itu. Terus setengah gram iya lah. Biar gratis ya kan dah. Iya. Kalau ini kan Gimana? Yang kemarin itu siapa itu? Tahu aku. Kak Kalina, halo. Halo Kak, ini Kak Kalina. Aku udah follow belum sih? Oh, aku follow dulu deh. Enggak apa-apa. Hai Kak Kalina. Nah, lagi bahas apa itu loh Kak? Bahas perasaan kesel sama mantan suami. Jadi aku dulu sama yang kedua Mas Aldi Taher itu aku 8 tahun baru damai. Sama yang pertama dia kalau aku ngomongin mantan berarti dia ini dijual kesel. aja. Terus ini dipasang mata. Iya. Ini digedein. Iya, ini 3 tuh udah. Tiga. Berarti 20% kan? Berapa persen kemarin? 10% ya Allah 20%. Lupa aku ya udah. Mana sih yang cincin-cincin yang lain berlian? Aku mau jualan. Saya belum masuk ke toko. Ya udah nanti. Nanti kalau udah masuk toko nih. Situ yang satu lagi yang biasa kesini udah keluar juga. Apa? Yang Riko. Oh ya, oh gitu. Udah nggak di toko lagi. Oh gitu, berarti udah sendiri. Udah sendiri. Ya udah mana yuk barang-barang ini mau kulaan berlian nih. Nanti deh kalau udah masuk toko. Guys, aku jualan berlian jangan lupa beli ya. Kalau aku ini ya guys. Nah terus udah jadi aku tuh damainya itu nanti kalau udah namanya perempuan butuh waktu untuk bisa baik lagi gitu ya. Misalkan Saya balik dulu ya Maya. udah puasa nggak? Puasa. Oh iya. Lagi di mobil. Anak lagi di mobil ya udah deh. Ya udah nanti udah tinggal WA aku aja ya. Ini berarti yang ini pasang mata doang ya? Iya. Ini digedein. Ini yang 3 dijual. Ya udah kalau misalkan tuh mau tambah juga nggak apa-apa, cuma berapa gram. Yang Gede ini dikrum lagi, di itu lagi kan. tuh gede loh. Udah ntar aja deh yang itu mending sama 500. Kita 500. oh 500.000. Oh ya udah. Ya udahlah. Udah. Makasih ya. Kasih Mbak. Dadah. Gak buka di sini dah. Ya udah bawa ya nanti istrinya ya. Siap istrinya. Kok nggak di sini? Kok nggak ketemu? Ketemu dong. Kenalan. Ya jadi gitu. Jadi butuh waktu Bu. Tadi ada Ibu Nina ya. Butuh waktu Bu. Semuanya itu. Belum Mas Adrit. Masih jam 5. Hai Farakin. Lebi lagi ada di Jember. Nanti kalau udah Lebi kesini ya.
Kalau lebih udah pulang, bila nak Malaysia konser. Hai Kak Nain, Kak Nain Nina, udah puas belum dengan jawaban aku? Kak Nain Nina, insya Allah nanti aku tanggal 17 Juni di Star Theater Singapura. Kak Nina, calon mertua aku tinggal di Singapura juga. Malaysia, halo. Nanti juga ada di Malaysia. Doain aku ya. Mudah-mudahan dikasih lancar semuanya. Farakin, Isnama. Makannya itu tadi cicik banget. Tadi pakai tangan digituin aku. Ke. Itu tadi kamu disuruh kamu ke goreng. Disuruh kamu goreng. Itu tadi katanya. Aku mau goreng tempe, nggak tahu goreng ikan. Itu tadi si Tin tuh tadi bilang disuruh kamu katanya goreng. Pak, disuruh terusin makanmu. Aku makan tempe, gak goreng, gak tahu mau goreng ikan. Entar dulu, aku bilang. Kamu tempe dulu mak. Terus udang kamu. Apa udang? Apa? Cumi. Iya cumi. Tadi. Belakang ikannya belakang itu. Iya maksudnya nanti gitu loh berderet. Ya, berderet itu udah. Oh, ada. Jangan sambil ketawa, nggak boleh kayak gitu. Udah dikasih tahu kamu ke juga ke. Nggak tahu soal itu, aku pikir kan masih lama. Nggak usah ini kok kamu kok tanya gitu, apa susahnya sih kamu tanya? Bukan malah ketawa. Gitu. Jangan masa bodoh kalau dikasih tahu. Lu nggak lihat gue taringnya keluar lu ntar lagi lu. Jangan mancing kok. Kolak biji salak ada, kalau di Jember mah bukan biji salak sayang. Kalau di Jember itu apa sih namanya? Kalau di Jember tuh cenil, cenil. Kok berani banget ke jauh? Ya begitulah. Aku lagi puasa, biarin deh. Halo Mbak Ivon. Hai Rizky Rahmatullah. Iya. Udah intinya lain kali itu izin, udah gitu doang. Lain kali izin, udah itu aja Mbak. Udah jangan berisik udah. Lain kali tanya itu lebih baik. Kalau Maduran yang cenil, iya itu kayak apa sih? Cenil. Cenil yang itu loh bulat-bulat gitu kan. Bulat-bulat. Ini Mbak udah siapin ini. Mumpung jam 5 udah siapin minumannya, piringnya, makanan apa yang manis-manis ditaruh di sini. Baru nanti kalau tinggal nasi sama itunya, ntar lagi baru digoreng 5:30. Bubur candil, wah enak banget tuh bubur candil. Di siapa ya berjualan bubur candil ya? Beli bubur candil di mana ya sayang? Di Gojek. Bisa? Candil. Nah, di mana tuh beli candil? Hah? Beli candil enak tuh. Aku boleh kalau aku lagi habis syuting pagi-pagi ambiar jualan itu enak nih, jualan kopi di depan. Di depan sini jualan kopi, guys, aku jualan kopi deh. Aku soalnya suka ada kegiatan, guys. 40 menit lagi loh. Di Karangtengah banyak. Oh ya? Di Karangtengah coba aku cek. Mas Ruli boleh minta itu enggak? Gojek. Sampai kurang berarti itu. Minta ganti itu, masa?
Ih kok gitu? Gak boleh males dong terbang. Ke itu malam. Hah? Oh, jangan dong. Kamu mesti cari uang yang banyak. Mas Ruli mau disiapin makan apa? Mau disiapin minuman apa manis? Es teh aja. Oke. Ini krunya ganti. Ini terbang kamu krunya ganti. Ini terbang krunya ganti. Mami sengkok ke peyagi video mi ke bejualan koceng ngah sangkok mi bi pakan halo saya Dewi Persik yang mau adopsi koceng langsung ke Chandra Luna Cats tuh dah bara beri koceng angko. Kep mau tanya dong, kok kamu bisa sih naksir sama Dewi Persik yang bawel ini? Apa? Hah? Ya bisa lah katanya wong cantik katanya. Cantik, baik katanya. Iya tuh. Soalnya dia tuh terbangnya hari Senin sampai Sabtu. Dia liburnya cuman sehari aja. Jadi Mami DP salam dari ibuku. Waalaikumsalam. Buat Rizky Rahmatullah. Waalaikumsalam. It's Syahrul. Iya nanti ya, tunggu ya. Udah kok tinggal syutingnya Bimantor. Halo. Pinter masak katanya. Pinter goyang. Bersihan orangnya. Tuh. Aduh, buat Agib Saira, mantan ODGJ nggak usah direken. Kalau kamu ngereken mantan ODGJ berarti kamu sama ODGJ-nya. Udah tahu dia itu mantan, bukan ODGJ ya, rumah sakit jiwa. Masih aja kamu masih mau ngedengerin. Edian katanya pinter goyang kagak tuh menjelang maghrib. Allah. Yan Mami apa? Mami spill parfum aku pas di CLBK syuting sama Mami, parfumnya harum banget. Yang mana Ica? Oh ya? Yang mana Ica? Pakai parfum apa aku sayang? Ini duster, ini baju duster tuh. Dibeliin Mas Ruli. Nah, waktu di Bali kemarin. Mami rambutnya nggak rontok nih. Enggak, ini kan yang bagus, yang premium. Jadi dia rambutnya itu keratin gitu, jadi lurus. Rambutnya lembut banget. Rambutnya lembut banget. Tuh. Rapi juga. Jadi 18 juta sekali hair extension.
Tapi bagus tuh. RASK41 itu emang centini ya, Yau. Terus apa lagi nih Mbak? Gelas apa? Airnya, Bapak es tehnya. Udah 5:30 nih, udah mau kurang berapa menit lagi. Nanti aku tanya sama Vera ya. Wangi nih rambut sampai ke BSD gitu ya. Kalau nyisir gimana? Disisir aja. Marpuah. Ada sisir ibu nggak? Ambil sisir. Mbak Ros, udah tahu caranya. Jangan digini-giniin. Pakai catok di yang tadi ibu ajarin tuh. Goreng. Ngerti? Jangan pakai tangan, jijik, takut tangannya ada tai kucingnya apa tai. Ih. Kok serumah apanya? Baru pulang dari pesawat, dia mau di sini, mau taraweh. Kita kemana? Masjid apa namanya itu? Apa masjid Jakarta itu apa namanya? Istiqlal. Mau ke Istiqlal. Mami puasa dong. Mbak Ira Aswile, mudah-mudahan baksonya laris manis ya. Jualan bakso apa Mbak? Aku jualan kolak deh. Di depan rumah nih. Gue jualan kolak laris kali ya. Sama kopi. Namanya Kopiem. Tuh. Bagus tuh. Kan salonnya udah aku kasih tahu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan gak ada perubahan nanti. Tapping pagi-pagi ambiar buat lebaran. Nanti malam ini kan aku ada syuting jam 8:30. Mudah-mudahan pas abis buka puasa aku berangkat gak macet. Aku ke Istiqlal sama Mas Fuli sama Mbak juga dianterin berame-rame. Kopiem, kalau minum kopi langsung ayem. Namanya lesehan kopiem. Iya kan, lucu kan? Ngopi masih. Iya, dari tadi banyak. Paruli asli Makassar. Di Asia nanti habis lebaran insyaallah. Hai Farah. Aku mau siap-siapin untuk buka puasa dulu ya, guys. Lebih lahiran bulan depan, bulan April. Ya bulan April ini. Udah bulan besok. Mungkin akhir kalau nggak pertengahan. Ayo buka rumah kopi aja Kak. Di Pidok sayang lagi rame di Pidok. Di Pidok hotdog. Oke ya. Terima kasih semuanya. Med buka puasa. Meldi di mana sayang? Kamu buka puasa di Rumanti nggak? Mas Ruli lagi di musola tuh depan. Lagi sholat asar kayaknya dia. Ya. Amin, makasih Aisyah Mawahda. Kopi hitam Bade Kem Tamamer. Apa itu? Gak ngerti aku ya. Dadah, assalamualaikum.